Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mustiqoh dengan NIM 444322058 dari kelas 4A. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, yaitu tugas membuat bisnis model kanvas dari suatu usaha. Di sini saya membuat bisnis model kanvas dari usaha Fiskret, yaitu usaha keripik kulit ikan lele. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait usaha ini. Usaha ini merupakan usaha UMKM yang bergerak di sektor kuliner yang memproduksi keripik kulit ikan lele. Nah, rintisan usaha ini dilakukan dengan menitipkan hasil produksi keripik kulit ini di warung sekitar tempat tinggal atau ke distributor yang ada di sekitarnya. Selanjutnya di sini ada bisnis model kanvasnya. Nah, untuk yang pertama itu ada Kay Partner. Kay Partner ini merupakan mitra utama yang bekerja sama dalam usaha ini. Yang pertama ada supplier kulit ikan lele. Nah, ini tuh bekerja sama dalam memperoleh bahan baku kulit ikan lele. Lalu itu ada toko sembako. Nah, toko sembako ini bekerja sama dalam memperoleh bahan-bahan tambahan dalam pembuatan keripik ikan lele ini. Dan yang selanjutnya ada toko plastik. Nah, ini tuh bekerja sama dalam memperoleh kemasan yang cocok untuk usaha ini. Dan juga ada distributor, yaitu bekerja sama untuk memudahkan dalam memasarkan produk ini. Dan yang selanjutnya itu ada yang namanya kayak activities. Nah, ini tuh merupakan aktivitas utama yang dilakukan dalam usaha ini. Yang pertama itu ada persiapan bahan baku. Nah, pada aktivitas ini sangat penting karena merupakan langkah awal dalam usaha ini, yang dimana memilih dan menyiapkan bahan baku yang bagus agar produk yang dihasilkan itu berkualitas dengan baik. Selanjutnya ada proses produksi. Pada proses ini aktivitas kunci karena konsumen akan menentukan apakah kualitas produk baik atau tidak dari aktivitas ini, yaitu aktivitas selama produksi. Nah, yang selanjutnya ada proses pengemasan. Nah, pada proses ini menentukan apakah produk ini awet selama pemasaran. Selanjutnya itu ada proses pengiriman. Nah, proses ini di mana mengirimkan produk ke distributor. Selanjutnya ada key research. Nah, key research ini merupakan sumber daya utama dalam usaha ini. Sumber daya utama itu yang pertama itu ada tempat produksi, yang dimana lokasi yang dijadikan tempat selama produksi usaha ini. Dan yang kedua itu ada peralatan produksi. Nah, ini itu merupakan alat-alat yang digunakan dalam memproduksi keripik kulit ikan lele ini. Dan yang terakhir itu sumber daya manusia, yang dimana ini tuh merupakan yang membantu dalam mengolah si kerupuk kulit ikan ini. Nah, SDM yang berada pada usaha ini tuh sudah berpengalaman dan memiliki kualifikasi dalam hal mengolah kerupuk ikan lele. Nah, selanjutnya ada value proposition atau nilai tambah dalam usaha ini. Yang pertama itu mengandung nutrisi dan protein yang tinggi, yang dimana nutrisi dan protein yang tinggi ini berasal dari si ikan lele sendiri. Dan yang kedua itu ada bahan baku yang berkualitas, karena usaha ini mengambil bahan baku langsung dari supplier kulit ikan lele yang terpercaya. Dan yang ketiga itu ada memiliki tekstur yang renyah dan ringan ketika dimakan. Nah, tekstur yang renyah dan ringan ini dapat memuaskan si konsumen sehingga menjadi nilai tambah. Dan yang keempat itu ada memiliki kemasan yang menarik dan higienis, karena kemasan yang higienis dan kreatif membuat pelanggan lebih nyaman dalam menikmati produk, dan tentunya pelanggan lebih senang dengan kemasan yang higienis dan kreatif. Dan yang terakhir itu ada pembelian produk yang mudah, karena produk kulit ini itu bekerja sama dengan
swalayan yang sebagai tempat oleh-oleh ataupun yang lain. Selanjutnya di sini ada customer relationship. Nah, customer relationship ini merupakan hubungan terhadap si customer. Yang pertama itu adalah layanan prima dan profesional, karena dari pemilik usaha itu menyediakan layanan yang prima dan profesional. Selanjutnya ada sales. Nah, pada sales ini siap memasarkan produk ke pasar penjualan atau swalayan untuk memperkenalkan dan memasarkan produk ke pelanggan. Selanjutnya itu pada sales ini juga selalu memberikan dan meninggalkan pesan yang baik sehingga mampu mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan dilakukan dengan salah satunya melakukan komunikasi melalui WhatsApp setelah melakukan hubungan transaksi. Selanjutnya itu ada memberikan potongan harga kepada pembeli yang melakukan pembelian dalam jumlah banyak. Jadi ketika ada pembeli yang membeli dalam jumlah banyak akan mendapatkan potongan harga. Selanjutnya itu ada channel ini channel yang pertama itu penjualan secara tidak langsung karena pada usaha itu usaha yang memasarkannya ke distributor, jadi tidak menjual secara langsung dan tidak berkontak langsung ke pembeli. Distributor itu melalui distributor. Selanjutnya ada customer segment. Nah, pada customer segment ini yaitu berbagai kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, menengah maupun atas. Jadi untuk segmen pasarnya itu buat untuk seluruh masyarakat, tidak membatasi masyarakat manapun, karena kritik ini tuh dapat diterima oleh seluruh kalangan, baik dari anak-anak maupun hingga dewasa. Selanjutnya ada cost structure. Cost structure ini kami itu ada biaya gaji karyawan, yang dimana biaya gaji karyawan ini merupakan pengeluaran tetap, jadi setiap bulannya akan selalu sama. Dan ada pula pengeluaran yang tidak tetap dan tidak tetap ataupun terpengaruh, yaitu biaya pembelian bahan baku, karena harga bahan baku ini akan selalu berubah suatu saat, dan sehingga si biaya pembelian bahan baku ini termasuk ke pengeluaran yang tidak tetap. Selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksi juga tidak termasuk ke dalam pengeluaran yang tidak tetap, karena dia itu bakal berubah-ubah suatu saat. Seperti kayak minyak goreng itu harganya akan berubah suatu saat. Seperti kayak nanti misal di bulan ini harganya segini, dan bisa jadi bulan depan tuh harganya akan berubah. Selanjutnya biaya transportasi ini juga termasuk ke dalam biaya tidak tetap atau pengeluaran yang